Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Agustin Anggraini, nomor absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan bab berjudul putusnya pernikahan. Yang pertama adalah pengertian perceraian. Perceraian atau putusnya perkawinan adalah terputusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Putusnya ikatan tersebut dapat diakibatkan oleh salah seorang di antara keduanya meninggal dunia atau jatuhnya talak. Sebab-sebab putusnya pernikahan. Yang pertama adalah kematian. Seperti diketahui dengan masalah ini, manakala salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, maka dengan sendirinya hubungan perkawinan antara suami atau istri berakhir. Yang kedua adalah talak. Talak diambil dari kata at-tolak, yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Dasar hukum talak. Dasar hukum talak yang pertama bisa menjadi wajib apabila hakim tidak menemukan jalan lain kecuali talak yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi di antara suami dan istri. Yang kedua bisa berhukum haram, yaitu yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan, karena itu akan membawa mudorot bagi diri sang suami dan juga istrinya, serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya. Yang ketiga mubah, jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami, dan sebagainya. Yang keempat adalah sunnah, apabila keadaan rumah tangga sulit dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya. Dan yang terakhir adalah makruh, yaitu perceraian tanpa sebab syar'i. Selanjutnya adalah rukun dan syarat talak. Yang pertama rukunnya yaitu suami. Syaratnya balik, berakal sehat, atas kehendak sendiri, dan betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Rukun yang kedua adalah istri. Syaratnya adalah perempuan yang dinikahi dengan secara sah, perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah, belum habis masa iddahnya pada talak roj'i, serta tidak sedang haid. Yang ketiga adalah sigot. Sigot adalah kata-kata yang diucapkan pada suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak. Selanjutnya adalah macam-macam talak. Di sini ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya. Yang pertama adalah talak sunni, yaitu suatu talak yang dijatuhkan sesuai tuntutan sunnah. Yang kedua adalah talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan sunnah. Selanjutnya ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan dalam talak. Yang pertama adalah talak sarir atau zohir, yaitu kata-kata yang digunakan itu jelas dan tegas dan mudah dipahami. Contohnya, engkau tertalak. Selanjutnya adalah talak kinayah, yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran. Contohnya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Ditinjau dari segi bisa atau tidaknya rujuk kembali bagi suami kepada bekas istri. Yang pertama adalah talak roj'i. Talak roj'i ini jika ingin kembali kepada sang istri, maka suami tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, mahar, dan persaksian. Sedangkan talak bain, jika sudah talak yang jatuhnya tidak memberi hak rujuk kepada mantan istri untuk kembali kepada mantan suami. Talak bain dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bain sughro. Bain sughro ialah talak yang menghilangkan status perkawinan, tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin lagi dengan bekas istri. Yang kedua adalah bain kubro, yaitu talak yang menghilangkan status perkawinan dan menghilangkan kehalalan suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin lagi dengan laki-laki lain setelah berkumpul dan cerai secara wajar, serta telah selesai menjalankan masa iddahnya. Selanjutnya ditinjau dari cara suami menyampaikan talak kepada istri. Yang pertama, talak dengan ucapan. Yang kedua adalah talak dengan tulisan. Yang ketiga, talak dengan isyarat. Dan yang keempat adalah talak dengan utusan.
Selanjutnya adalah talak dikatakan tidak sah. Yang pertama karena talak dipaksa. Yang kedua, talak yang diucapkan oleh orang yang mabuk. Yang ketiga, talak yang diucapkan oleh orang yang sedang marah. Yang keempat, talak yang diucapkan tanpa niat atau kesengajaan. Yang kelima, talak yang diucapkan oleh orang yang terkejut. Dan yang terakhir, talak yang diucapkan oleh anak kecil. Sekian dari penjelasan materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.